ngambil gorengan, ngambil apa lagi kita mau makan. Ada nggak sehat cara lain? Ada, sehat palsu. Setiap ada masalah minum obat. Sehingga kita tahu kapan waktu kita makan, kapan waktu kita berhenti makan. Rasa sayang, cinta, itu bibit-bibit kesembuhan dalam kehidupan. Selamat pagi Pak Putu. Ya, pagi. Gimana hari ini sehat? Sehat, agak pilek. Pagi-pagi pilek ya. Tapi kita hari ini ngomongin kesehatan nih Pak. Udah siap belum Pak? Gak apa-apa, sakit itu bagian dari kehidupan. Iya, emang gitu mindsetnya harus ya. Nggak boleh melawan sakit Pak ya. Harus mendengar sinyal tubuh. Ya, ini acara apa, Rip? Pura-pura podcast Pak. Pura-pura podcast. Oke Pak, karena banyak nih udah netizennya Bapak ya kan. Semuanya pengen tahu lebih lengkap lah tentang filosofinya Faras, Pak. Iya. Jadi saya bertanya, Bapak menjawab gitu ya. Saya mewakili netizennya Bapak makanya ya. Boleh. Langsung berat atau mau yang ringan-ringan dulu, Pak? Yang santai dulu baru kita live. Penonton juga belum ada. Aduh loh, Pak. Aduh. Oke, dari yang ringan-ringan dulu ya, Pak. Kita ngomongin gaya hidup dulu. Bapak kan orang kesehatan nih, bukan orang kesehatan ya. Orang yang identik dan suka herbal, nggak suka sama yang medisin gitu ya. Nggak suka sama obat-obatan kimia. Punya alasan nggak, Pak? Bukan nggak suka, Oke. berusaha menghindari sebisa Alasan, Pak? mungkin. Alasannya karena waktu kecil saya penuh dengan obat kimia. Waktu kecil saya sakit-sakitan, pernah polio, nggak bisa jalan, berobat ke sana kemari, semua itu obat-obatan. Dan ternyata dampaknya mengganggu kesehatan saya jangka panjang. Oke. Ya, tubuh lelah, lemah, dan sebagainya. Nah, setelah saya menginjak dewasa, saya tahu penyebab saya kelelahan itu sama lemah itu, sering sakit itu karena kebiasaan minum obat. Ya, sedikit sakit minum obat, sakit. Semenjak saya hilangkan itu dari kuliah ya. Waktu kuliah kan saya takut sakit-sakitan. Kalau sebelum kuliah sakit ada emak saya sama bapak saya di rumah. Tapi kalau kuliah di Surabaya, wow. Nah, dari situlah saya belajar tentang kesehatan. Dan saya ketemu ternyata kesehatan yang benar itu adalah menjaga gaya hidup. Bukan ketergantungan dengan obat-obatan. Jadinya semenjak itu saya berubah pola pikir saya, pola hidup saya. Dan sampai saat ini bersyukurlah nggak pernah ke dokter. Kalau sakit pun sering pernah sakit. Tapi sebisa mungkin saya temani sakit itu sampai sembuh. Temani, ada banyak nih kata kunci ya kan. Kata kunci yang saya dengar tuh ada banyak. Menemani sakit. Gaya hidup bukan tentang obat ya kan. Terus menemani sakit itu. Betul. Bukan menjadikannya musuh gitu ya Pak ya. Nah tapi itu kan pengalaman Bapak secara pribadi sebenarnya kan. Mungkin beda sama pengalaman-pengalaman orang di luar sana. Kalau orang di luar sana kan sukanya gaya hidup modern itu kan sukanya cepet gitu kan. Sedangkan kita tahu kalau tanpa obat ya lambat lah gitu kan. Maksudnya kalau kita tanpa minum obat-obatan kimia pasti semua prosesnya lama. Nyerinya saya harus rasain lama gitu. Terus pusingnya harus saya rasain lama gitu. Menurut Bapak pandangan kayak gitu tuh gimana? Sebenarnya pandangan seperti itu ada benarnya. Tapi saya tidak menggunakan frame itu dalam menjaga kesehatan saya. Benarnya itu pengen cepat lah. Karena hidup mereka tergesa-gesa. Tapi sebenarnya akar dari penyakit itu ketergesahan itu. Hidup tergesa-gesa itu membuat kita sakit. Nah loh baru lagi nih. Iya kan? Ternyata ya. Hidup tergesa-gesa itu yang membuat kita sakit. Iya, karena di situ muncul rasa tidak peduli sama tubuh. Kita minum obat itu kan sebenarnya ingin mematikan sinyal tubuh. Iya benar. Ingin mematikan sinyal tubuh. Contoh kita demam, kita matikan sinyal demamnya. Contoh kita pusing, kita matikan sinyal pusingnya. Iya kan, dengan obat-obatan. Padahal tubuh itu ngomong salah satunya lewat rasa sakit.
Untuk apa ada saraf kalau kita tidak dengarkan? Tubuh kita punya saraf untuk menunjukkan bahwa dia perlu diperhatikan. Tapi kita matikan sistem saraf kita dengan menghilangkan rasa sakit. Demam kita turunkan. Padahal di tubuh ada sesuatu yang tidak beres. Kalau saya prinsipnya semenjak kuliah saya tahu metode ini saya temani itu. Tidak ada masalah. Mungkin saya butuh istirahat beberapa hari. Mungkin lebih panjang. Tapi saya merasa tubuh saya lebih holistik sembuhnya. Lebih benar-benar sembuh. Bukan menunda sakit. Sebenarnya minum obat itu saya merasa kita menunda sakit aja. Menunda sakit. Hari ini membaik. Besok sinyal kita semakin Parah. parah. Sinyal tubuh kita semakin tidak peduli. Bukan semakin muncul dia, semakin tidak peduli tubuh kita. Dulu pusing, mungkin ada penyebab sesuatu di dalam tubuh kan. Tapi sekarang pusingnya dihilangin. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam tubuh. Mungkin saja pola makan kita, kurang istirahat, kurang olahraga. Kita kan nggak tahu ketika kita matikan sinyal itu. Terus besoknya karena merasa segar, aktivitas normal lagi. Kita tidak Yes. mencari tahu apa Akar masalahnya. akar masalahnya. Itu kan problem utama. Ketergesa-gesaan itu menyebabkan orang lupa akan akar masalah. Kita nggak peduli, rasa tidak peduli itu yang paling akar masalah di kehidupan. Termasuk hidup susah miskin pun karena kita nggak peduli sebenarnya. Cuek. Sakit pun mirip seperti itu. Iya ya, berarti itulah yang namanya definisi menemani walaupun butuh waktu lebih lama tapi kita bisa menyelesaikan sampai ke akarnya gitu ya Pak ya? Iya, sama lah kayak menemani anak. Anak lagi tantrum kita nggak temanin, kita marah dia tambah parah. Tambah bermasalah. Tubuh lagi tantrum ya kita temenin. Kita sayang-sayang dia, bener nggak? Benar, masuk nih ke masalah anak nih ya Pak, ya kan? 2025 nih Pak, zaman modern ya kan? Kok Kan langsung pola pikirnya beda kan Pak sama yang dulu. Dulu mungkin kan orang tua tuh, kita ngomongin akar masalah kan Pak. ya, Kalau misalnya orang tua zaman dulu tuh dia punya waktu untuk nyiapin makanan sehat, untuk nyiapin apa ya, ya sesuatu yang bergizi gitu kan. Tapi kalau yang zaman sekarang nih, dengan keadaan-keadaan ini kan Bapak juga udah punya Sekaya. hmm, Menurut Bapak tuh gimana nih dengan waktu kerja yang panjang dan lain sebagainya, orang tua tuh nggak punya lagi waktu buat nyiapin makanan sehat, buat Bapak beda ya. Maksudnya nggak punya waktu lagi untuk gimana caranya mempersiapkan nasi tim yang bagus gitu dengan tingkat kematangan yang bagus. Biasanya nih pengalaman saya pribadi ya Pak, saya waktu anak saya kecil tuh saya masak langsung banyak. Terus saya freeze lah, taruh di kulkas, di keep apa di satu porsi satu porsi satu porsi, tapi kan ditaruh di freezer gitu kan. Nanti kalau misalnya dia mau makan baru diangetin. Sebenarnya kan itu juga frozen food kan, bagian dari frozen. Gimana ya, kan kita pasti berpikir sebagai orang tua pasti berpikir kayak yang, ini nggak, aku tahu ini nggak sehat gitu. Tapi dengan ancaman perkembangan zaman, kan kita terpaksa harus melakukan itu gitu. Gimana menurut Bapak kayak gitu? Karena saya pikir bukan saya sendiri yang ngalamin itu gitu. sebenarnya zaman sekarang itu tantangannya bukan tidak punya waktu, Rip. Hmm, Tantangannya itu adalah waktu kita salah tempat membuang. salah tempat membuang. Iya, main handphone berapa jam sih dalam hidup kita? Mungkin 3 jam, 4 jam buang itu handphone. Jangan nonton TikTok kita ini. Iya, jangan Percuma kita live dong, Pak. iya nggak apa-apa demi kesehatan kita semua. Saya setuju Oke. sebenarnya. Kita 4 jam ini nonton TikTok. Tapi buat masa anak kita pakai makanan instan. Coba makanan yang ultra proses. Ya, saya sekali di awal waktu umur baru mulai belajar itu ditawarkan makanan ultra proses ya ada merek tertentu lah. Waktu itu pas istri saya ke dokter nggak Hmm. ngajak saya, dibelilah gitu. Oh Ultra my proses God. kan Iya. bubur-bubur itu Iya, kan, iya, nah iya. bubur itu kan. Nah sampai di rumah saya taruh itu karena saya sudah tahu saya lihat kandungannya dan sebagainya proses pembuatannya saya searching di internet. Wah kalau dari kecil saya ajarin si baby Sky ini gaya seperti ini jadi apa kalau dia sudah gede? Ketergantungan karena di situ ada garam, ada sedikit gula, terus walaupun aja iya kan sekarang Iya bener. Sky ya kan saya masak sendiri. Saya nggak ada masalah kok kita masak pagi, Rin. Masak kita benar-benar dengan hati Hmm. 1-2 jam masak
kita buat untuk pagi, siang, sore itu tidak ada masalah. Karena Oke. energi makanan masih tersimpan kalau pagi, siang, sore itu. Oke. Kita masak normal pagi untuk 3 hari. Dan kalau bisa kita pilih makanan-makanan yang natural, beras merah dan sebagainya itu kita masakin. Dan pada saat masak kita harus sukacita, Oh, ngaruh ya, menikmati. Pak? Sangat Kalau lagi bad mood, masak. ngaruh. Jadinya orang modern Heeh. tidak membaca energi di balik sebuah produk. Dari sebuah masakan, makanan, saya sangat memperdulikan itu. Sangat Hmm, memperdulikan. Jadinya kalau kita masak sambil pegang handphone, nggak akan jadi benar. ya, ya mungkin ini bisa dibantah oleh orang-orang yang bisa membaca ya, secara kandungan gitu. Saya tidak hanya membaca makanan itu dari kandungan, Oke. tapi dibalik cinta dibalik orang yang memasak gitu. Karena saya percaya ada frekuensi, ada getaran dibalik setiap tindakan orang. Ada Hmm. getaran. Jadinya getaran kita sangat mempengaruhi. Kan sudah ada penelitian, kalau getaran kita baik, ngobrol bagus-bagus, minuman yang kita di sebelahnya pun berpengaruh menjadi sebuah kesehatan. Makanan berlaku, dalam kehidupan semua berlaku bagi saya. Dan itu saya membuktikan. Anak orang saya kasih makanan saya, itu awalnya nggak suka makan, suka saya masakin. Padahal nggak ada guram, nggak ada garam, nggak ada gula. Seka itu berat badannya umur 10 bulan, 10 kilo. Sangat sehat. Ya, ya. Makanannya itu nggak ada garam, nggak ada gula sama sekali. Rasanya minim. Tapi saya kasih rasa apa? Supaya Sekai menikmati. Cinta. Cinta, Wow. peduli, tidak tergesa-gesa, masak tanpa handphone. Ini Ini, apakah ini definisi slow living? Slow living. saya nggak paham Mbak slow living, tapi setidaknya saya ada waktu di mana saya memperlambat ketika saya harus Hmm. optimal di situ. Gitu. Intinya kalau saya bilang slow living mungkin ya, tapi lebih ke hadir, Rip. Hadir, kehadiran kita. Iya, hadir. Kita hadir dalam melakukan sesuatu. Contoh, kita masak, pikiran kita jauh, pikirin kerjaan. Kita kerja, mikirin di rumah. Nah, sering kejadian gitu. Iya, terus setelah di rumah, kita pikirin nongkrong mau ngopi sama teman. Tapi kalau ngopi, kita main game bareng. Nggak sambil ngobrol sama teman. Itu nggak hadir namanya. Badan aja di situ, pikiran nggak jelas. Itu awal sakit. Kita tuh dari bayi, dari kecil udah salah konsep gitu ya, salah konsep makan makanan instan dan lain sebagainya yang nggak punya energi lah gitu kalau dibilang kan. Nah sampai di usia yang sekarang ketika sakit kita nyalahin kondisi hari ini, padahal sebenarnya itu ditumpuk dari bayi dulu gitu kan. Akar masalahnya tuh udah dari bayi dulu, dari makanan yang salah gitu. Tapi sebenarnya ada lagi nggak sih Pak poin-poin yang kenapa orang modern zaman sekarang tuh gampang sakit gitu, selain daripada dari awal bayi itu banyak makan yang salah gitu. Yang paling inti itu menurut saya hidup dalam ketergesahan itu. Ya tadi kita udah bahas juga ya. Tergesa-gesa itu yang paling jadi problem. Sehingga kita lupa akan inti dari kehidupan ini untuk apa. Ya, hadir itu fungsinya adalah kita mengenal diri sendiri dan kehidupan. Kan itu Ripka. Sehingga kita tahu kapan waktu kita makan, kapan waktu kita berhenti makan. Kadang-kadang karena kita tidak mengerti sama diri, karena saking sibuknya tidak jelas, kita pikir kita lapar terus. Makanya ngemil terus dalam kehidupan. Ngemil, nanti kita lagi makan ngemil gitu. Padahal tubuh juga butuh apa? Istirahat. Pencernaan juga butuh istirahat. Bener nggak? Ya kan lelah. Lambung kita terus. Makanya sekarang banyak orang mengalami problem anxiety plus gangguan lambung. Bukan karena kurang makan. Kelebihan. Keseringan. Dia Problemnya. Karena dia tidak tahu. Tidak ngerasa. kapan Karena harus dia berhenti. tidak hadir dalam tubuhnya. Pikirannya selalu di luar. Ingin cepat-cepat menyelesaikan. Tapi ketika dia mau menyelesaikan sesuatu, dia tidak ada di tempat penyelesaian itu. Pikirannya jauh lagi. Istilahnya kita baru mau ke sana, pikiran kita sudah meloncat ke tempat lain. Jadinya kita lupa. Kapan kita istirahat, kapan kita makan sehat, kapan kita bergerak, kapan kita puasa, ngatur kapan kita lapar. Orang sekarang itu nggak bisa membedakan, Rip, karena dia tidak hadir di dalam dirinya. Tidak bisa membedakan apa? Lapar sama haus aja susah mereka bedakan. Yang harusnya haus jadi lapar, makanya ngemil. Oke Pak, saya salah satu orang yang tersindir ya Pak. Coba. Iya, saya salah satu orang yang tersindir karena memang sih mungkin
ya mungkin juga orang tua nggak pernah ngajarin yang kayak gitu ya. Kalau lagi lapar ya makan aja gitu kan. Dan saya juga nggak secara pribadi nih ya, secara pribadi saya juga nggak pernah ngeh tandanya perbedaan antara haus, lapar, pengen gula, pengen sehat itu kan nggak Iya. pernah. Tapi di usia yang sekarang Pak, karena sudah 30 tahun berlalu gitu, bagaimana saya memulainya gitu? Bagaimana saya cara memulai untuk hadir, benar-benar hadir di kehidupan saya nih Pak? Pasti banyak orang kayak saya. Betul, benar. Itulah kenapa saya menghadirkan Faras ini kan. Sebenarnya visi dan misi utamanya adalah apa namanya, hidup sehat yang sesungguhnya. Kan Faras itu artinya waras Waras. itu sendiri kan. Waras itu adalah menemukan kembali gaya hidup yang sehat. Menemukan kembali siapa diri kita yang sesungguhnya. Nah itu visi utama kita. Jadinya dari mana kita memulai? Ya kita kenal sama diri sendiri dulu. Jadinya kita belajar menemani tubuh. Manusia itu gudangnya salah kok, nggak ada masalah kan, masalah salah. Tapi masalahnya kita sadar tidak salah itu yang jadi problem. Kadang-kadang orang merasa sekarang sakit itu bukan wilayah kita, bukan wilayah tanggung jawab kita. Itu yang harus dibangun mindset barunya. Orang berpikir sakit itu adalah wilayah dokter. Dokter Toh yang juga ada dokter kok, dia kan ngasih obat. Enggak, saya bilang. Bukan itu mindset yang benar. Sakit itu adalah tanggung jawab pribadi. Dan itu bagian dari kehidupan yang harus kita temani. Kita belajar kok dari sakit. Jangan langsung ingin cepat-cepat pergi. Ya, kan begitu. Jadinya kita belajar untuk mewaraskan diri atau memparaskan diri itu belajar. Kenapa sih saya sakit? Sebenarnya sakit itu memberi waktu kita untuk jeda dalam kehidupan. Bukan menunda sakit. Menunda sakit sama membuat sembuh itu dua hal yang sangat berbeda, Rika. Sebenarnya kita mematikan saraf atau pakai obat-obat modern kadang-kadang sakit-sakit yang sepele itu menyebabkan itu seperti kita menunda penyakit. Malah kalau kita menunda penyakit itu berbunga. kayak bang aja. Iya kan? Benar nggak berbunga, Rip? Iya kan? Jadi yang Kalau kita lain-lain. bisa sembuh saat ini dengan misalnya istirahat yang teratur, ganti pola makan, ganti makanan yang sehat, terus kurangi gorengan, kita olahraga teratur, istirahat dapat cukup, jadinya ada waktu jeda atau waktu hening sehingga stres kita tidak berlebihan, mengontrol semuanya. Itu pola sehat namanya. Tapi kalau ada nggak sehat cara lain? Ada, sehat palsu. Setiap ada masalah minum obat. Itu menunda. Iya. Menunda sakit. Akumulasi nanti kita. Ketika kita merasa sehat tapi sebenarnya sakit, apa yang terjadi? Kita nggak peduli sama tubuh kita. Tetap kita makanan kita buruk, pola pikir kita buruk. Dan problem-problem yang lain muncul. Kalau itu sudah terjadi, kita nggak tahu proses penumpukan penyakit terjadi. Ya saya tidak bisa sebutkan kan, banyak sekali jenis penyakit. Karena saya punya Faras Holistic Care itu, yang kan Ripka ada di situ. Iya, aku dari sana. Banyak orang-orang punya problem karena tidak peduli sama tubuhnya. Ya kan? Jadinya produk-produk seperti Faras ini, Amosa dan sebagainya, itu hanya salah satu bentuk jalan untuk menemukan kesembuhan. Contoh ya minyak Faras ini. Ini bukan hanya sekedar minyak. Kita dididik untuk apa? Belajar mengenal tubuh. Ketika kita menggosokkan, kan selalu saya ngajarkan. Iya. Gosokkan, balurkan minyak Faras dengan hati yang lembut tanpa tergesa-gesa. Iya, benar Bapak mengajarkan itu. Iya, dengan perhatian penuh, dengan kesadaran cinta. Jadinya bukan hanya sekedar menggosokkan minyak, walaupun minyak ini berkhasiat, tapi sebenarnya Faras itu ingin mengajarkan bangun koneksi lagi dengan tubuhmu yang sudah lama kamu lupakan. Wow. Bener nggak? Bener Pak. Mungkin orang yang setiap hari connect sama Bapak, dengerin segala macam, mungkin itu sampai gitu ke hatinya. Tapi ketika orang-orang di luar yang beli putus gitu anggapannya Pak, beli putus, kan nggak tahu konsep visi terbesarnya kita kan sebagai mengkonekkan kembali diri kita dengan dengan balance kayak gitu kan nggak nyampe ke mereka kan Pak. Kira-kira nih ketika yang make minyak Faras itu sebenarnya dalam kondisi tidak percaya
ah ya udahlah coba aja dulu gitu, cuma sekedar gitu, kira-kira bakal ngefek nggak Pak minyak paras itu? Ngefek, Ngefek. ngefek. Karena sebenarnya sentuhan itu sendiri dengan adanya minyak itu sudah membangun koneksi. Ribka sakit kepala, refleks kita pegang kepala kok. Iya. Itu artinya kita lagi membentuk hormon untuk menghilangkan rasa sakit. Kita tidak minum obat. Anak nangis kita peluk, itu berhenti nangisnya. Iya. Ada rasa tidak nyaman yang bisa kita hilangkan. Itu memunculkan kehadiran sebenarnya. Intinya problem penyakit itu kan, Rip. Iya. Contoh ya, kalau problem penyakit itu muncul karena ketidakhadiran. Contoh saya ngasih tahu contoh gini. Kalau Ripka ingin membangun koneksi dengan anak, kita kan harus selalu ada dalam masalah anak nangis kita temenin, kan gitu kan. Kalau kita ingin punya hubungan dengan teman, kita ngobrol secara rutin. Dengan pasangan, kita ada waktu untuk ngobrol. Dengan diri sendiri, kapan waktunya? Hampir nggak ada. Paling waktu kita hanya memoles skincare di luar. Iya kan? Skincare di luar. Tapi sebenarnya kita pakai skincare itu apa? Di luar kelihatan oleh orang lain mungkin cantik, di dalam tubuhmu menjerit. Pori-pori tertutup. Iya coba, kulit tidak bernafas. Kandungan-kandungan, memang skincare itu nggak mengandung zat kimia. Mengandung. Sangat mengandung. Hampir semua skincare mengandung zat kimia. Memang kulit tidak bisa makan. Dia menyerap racun atau nutrisi juga dari kulit. Makanya ketika kita pakai skincare, ya kecenderungan sakit lebih parah kalau kita salah memilih skincare. Salah. Sama, ini minyak paras kan ada kandungan obatnya. Dia masuk lewat kulit juga. Terjadi proses penyembuhan. Walaupun pikiran nggak percaya. Kan banyak orang nggak percaya. Nggak percaya. Sebenarnya, Rip, ketika kamu digosokin sama pasangan, nggak percaya kan? Nggak Contoh, suamimu gosokin kamu sakit, misalnya gosokin. Ada nggak perasaan muncul? Ternyata suami saya peduli loh sama saya, gitu. Yang dulu sering bertengkar, misalnya. Ternyata suami saya enak loh ternyata dipijet, ada sentuhan yang beda rasanya. Itu jarang kan? Kapan kita melakukan hubungan sama pasangan? Paling pada saat berhubungan intim. Selain itu pernah gak kita bersentuhan badan? Jarang. Nah, sentuhan kasih itu muncul ketika kita saling menyentuh ketika sakit. Itu menyembuhkan, Rip. Bukan hanya sekedar minyak, tapi itu menyembuhkan tanpa dia tahu bagaimana proses itu terjadi. Terjadi. Saya sudah banyak membuktikan di banyak tempat. Yang awalnya dulu mereka terasa hambar kehidupan, mulai lagi mengenal bibit-bibit rasa sayang, cinta. Itu bibit-bibit kesembuhan dalam kehidupan. Ya, penelitian belum nggak tahu saya ada atau tidak. Tapi di dunia holistik itu nyata. Tapi sulit diceritakan hal seperti itu. Tapi Bapak punya nggak satu kisah yang Bapak ingat betul gitu kan? Bapak ingat betul proses penyembuhan dengan minyak paras nih dari orang yang nggak percaya, terus habis itu tiba-tiba dia benar-benar sembuh melalui sentuhan itu. Bapak ada kisah yang paling Bapak ingat nggak? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Tapi kalau kita bicara tentang misalnya sembuh, ya kan mereka yang mengatakan. Kita jadinya orang gangguan lambung kan pernah. Kita gosokkan. Terus waktu seminar dulu pertama kali di Medan atau di mana ya? Pematang Siantar itu. Orang kan benjolan. Udah lama. Ya, tapi ini cerita kan. Benjolan. Ya, keras sekali. Saya gosokin. Pakai minyak. Gak ada 15 menit. Itu mengecil. Mengecil dalam artian melunak. Dan akhirnya setelah beberapa minggu lapor. Hilang. Ya, mungkin aja jaringan lemah atau apa, kita kan tidak bisa. Ketakutan itu hilang ketika dikasih sentuhan, sembuh. Itu kan banyak, terus habis itu orang di ketiak, di payudara gitu loh, bisa hilang dan sebagainya. Mungkin kita sebut itu miracle, tapi tidak. Itu terjadi koneksi kembali dengan tubuh kita. Kita mulai membangun koneksi dengan tubuh kita, dengan minyak.
Nah, kalau proses kimia yang terjadi di tubuh, ya mungkin orang sebut ada hormon kebahagiaan yang muncul, ada ya banyaklah proses-proses kimia yang muncul sehingga terjadi kesembuhan. Sekarang kan saya lagi konsen banget mengelola orang gangguan lambung. Itu sama. Kalau kita lagi gangguan lambung, kalau lagi peak-peaksnya kita lagi stres atau lagi anxiety-nya muncul, cemas muncul, itu jangan berusaha menghindar. Diam aja sejenak gitu. Minum air hangat atau boleh Amosa. Amosa kita punya produk kan. Ini produknya Amosa kan, ini diminum untuk lambung kan yang ini. Gosokkan minyak faras itu di dada sambil rasain perasaan kita. Itu tenang. Jadinya kecemasan itu hilang. Karena dia butuh, kalau kita gangguan lambung itu butuh membuat tubuh tenang. Karena semakin gelisah, asam lambung semakin naik. Iya. Benar-benar. Sekarang orang gangguan lambung apa yang dilakukan? Minum obat. Minum obat kimia. Sedikit asam lambung minum. Tahu nggak apa sebenarnya obat kimia untuk asam lambung? Dia mengencerkan asam lambung. Asam lambung itu nggak boleh encer. pH-nya harus rendah. Ya, 1-3. 1-3, 1,5-3. pH-nya harus asam. Kalau nggak asam, makanan nggak bisa mencerna. Tapi pada saat lambung kan perih rasanya. Kalau kita punya asam lambung atau dada heartburn terasa. Tapi kalau terus-terusan kita kasih obat, diencerkan. Berikutnya, makanan dicerna nggak bisa, kembung kita. Akhirnya mual, muntah, dan sebagainya. Jangka panjang buruk. Lebih dari 2 minggu aja pakai bermasalah tubuh kita sama asam lambung. Tapi kita kecanduan pakai itu. Kenapa? Balik lagi, kita nggak peduli sama tubuh kita. Yang penting kita merasa sehat. Nggak sehat. Balik lagi nggak peduli, terlalu tergesa-gesa. Ingin hari ini sakit, hari ini langsung sembuh, besok bisa melakukan sesuatu. Yang mungkin itu hampa. Nggak berarti dalam hidupmu. Sebenarnya yang paling berarti adalah temani rasa sakit itu yang paling berarti. Nggak apa-apa sakit 2-3 hari. Bagi saya nggak apa-apa. Tapi kita sehat sesungguhnya. Daripada kamu kerja sakit juga nggak optimal kok di kantor. Saya bilang, iya kan? Nggak optimal. Lebih baik sembuh benar baru kerja. Ayo full lagi kita kerja. Kamu pun sakit ke kantor misalnya, keras sakitnya. Baik pulang dulu deh, istirahat seminggu. Saya bilang gitu kan. Mending begitu. Setelah itu kita optimal. Daripada sakit di kantor kita juga bingung. Iya kan? Jadinya itu yang jauh lebih penting menurut saya. Jadinya ketergantungan dengan pihak lain atau dengan obat-obatan itu bagi saya kurang tepat. Oke Pak, ini kita kan udah terlalu dalam nih Pak. Terlalu dalam nih Pak, saya udah, waduh kok saya salah semua kayaknya gitu kan. Jadi aku balik lagi ke pertanyaan ringan dulu nih Pak. Ya. Kan tadi Bapak bilang, kalau kita tidak bisa membedakan kapan kita lapar, kapan kita haus, kapan kita ini segala macam, itu kan tadi Bapak bilang kayak gitu kan. Balik lagi nih Pak. Ya. Terus kita nyambung ke gangguan lambung. Banyak banget skema di luar sana bilang kalau misalnya punya gangguan lambung tuh harus makan sedikit-sedikit tapi berkali-kali gitu kan. Ya. Tapi secara logika sebenarnya kalau kita terus makan juga kan lambungnya nggak ada istirahat gitu kan. Ya. Nah pertanyaan saya sebenarnya kita tuh butuh ya Pak. Beda sama mitos-mitos yang dulu gitu kan. Butuhnya kita berapa kali makan sih sehari Pak? Minum kopi termasuk makan nggak Pak? Masuk. Gini Rip. Pertama, tubuh tidak bisa membedakan antara haus dan lapar. Yes. Karena kebiasaan ngemil. Itu pertama, kebiasaan ngemil. Karena kita ada tanda kutip nyandu manis. Sehingga kita haus merasa lapar. Karena kita kepengen yang manis-manis. Ya. Dan ketika kita haus pun minum yang manis. Itu problem pertama. Sehingga kita tidak pernah tahu bahwa kita sebenarnya haus. Pikiran itu lupa bahwa tubuh haus. Harusnya minum lebih banyak daripada makan. Tapi kamu ngemil lebih banyak daripada minum. Itu problem. Itu pertama. Belajarlah. Belajarlah kita mengenal perbedaannya. Jadinya belajar minum air putih. Di jeda makan itu. Jeda makan, kita makan. Idealnya makan menurut saya relatif lah.
Bisa 2 kali, 3 kali, atau sekali. Kadang saya sekali makan, ya kan? Ya orang zaman dulu sekali makan sih, one day a meal. Nah saya biasanya secara normal makannya 2 kali. Normalnya Bapak. Normalnya saya 2 kali. Alasannya Tapi Pak? bisa 1 kali, bisa 2 kali. Nah ngemil adakah? Saya ada waktu ngemil gitu, tapi jarang. Nah pertanyaan berikutnya, wajar nggak makan setiap 2 jam? Boleh kalau lagi gangguan lambung. Oh, Boleh. memang saran itu ternyata benar. Benar Pada saat setengah. benar setengah. Setengah. Prinsipnya kita lambung itu harus melakukan 2 hal. Iya. Mencerna dan mendetok atau istirahat. Nah, pada saat mencerna itu boleh terus asam lambung dikeluarkan. Setiap 2 jam keluar dia, tidak ada masalah. Makan setiap 2 jam tidak ada masalah. Tapi dalam 1 hari itu wajib kosong 12 jam sampai 16 jam. Ini namanya detox. Iya, detox. Ada mencerna, ada detox. Ada mencerna, ada istirahat. Ya, oke, istirahat. Nah, ketika dia bekerja, setiap 2 jam sampai setiap 4 jam boleh makan. Contoh, Ribka terakhir makan jam berapa? Jam 6 sore. Oke, berarti istirahat pencernaan 12 jam. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, itu nggak boleh ada makanan masuk. Istirahat total pencernaan untuk recovery. Jadinya berusaha asam lambung nggak keluar atau keluar seminim mungkin. Cukup minum air putih saja. Di range istirahat itu. Range istirahat itu. Nah besoknya mulai jam 6 dulu makan dikit boleh. Habis itu sarapan jam 8. Habis itu jam 12 lagi makan silahkan. Jam 3 agak lapar silahkan makan jam 3. Jam 6 terakhir udah berhenti lagi setelah jam 6. Istirahat lagi 12 jam. Itu namanya keseimbangan, balancing life. Ada waktu istirahatnya, ada waktu makannya. Boleh nggak makan setiap jam? Boleh pada jam lambung bekerja. Kalau jam istirahat, lambung jam 10 makan lagi. Nah itu kelelahan lambung. Nggak ada waktu istirahat, nggak ada waktu tubuh recovery. Recovery ini identik dengan detox nggak Pak? Nggak. Tergantung apa yang dimakan. Recovery sama detox. Ya di 12 itu jam kita istirahat itu identik dengan detox. Recovery itu terjadi regenerasi sel, tubuh membangun tubuhnya. Terus kalau detox itu tubuh membersihkan bekas minyak yang ada di lambung, bekas minyak yang ada di usus halus supaya BAB kita lebih lancar. Jadinya sejalan. Tapi dua hal yang berbeda. Oke, berarti biar kita nggak salah konsep nih, karena tadi Bapak bilang jam 6 kita mulai makan kecil gitu kan, terus jam 8 mulai sarapan. Nah ini kita harus mendefinisikan makan ini kan Pak. Misalnya nih, kalau terus kita makannya berat nasi kan salah juga kan Pak. Berarti kalau misalnya menurut Bapak nih tipsnya gimana? Apakah jam 6 dibuka dengan teh aja gitu, terus jam 8 misalnya bubur gitu kan, jam 12 baru makan berat, jam 3 kopi contohnya. Lah ini kan kejadian normal life manusia modern kan, jam 6 ditutup dengan buah dan itu masuk kategori detox untuk jam 6. Kayak gimana menurut Bapak nih? Kenapa kita makan berlebihan dan seperti diatur oleh keadaan gitu? Karena pada saat makan kita nggak hadir. Balik lagi, nggak hadir. Yeah. Kita makan sambil pegang handphone atau makan pikirannya jauh. Makannya pasti banyak. Dan tidak sadar. Dan tidak tahu kita harus akhirnya makan enak. Coba saja. Kalau kita makan, pikiran kita ada. Tubuh kita ada. Hati kita ada. Nikmati makanan itu. Kamu tahu kapan saatnya berhenti. Tubuh tahu kapan saatnya berhenti ketika kita hadir saat makan. Menikmati setiap suap makanan itu. Tubuh tahu kebutuhan dirinya. Masalahnya kita tidak hadir. Kita makan, ini kerjaan saya ini belum beres nih. Gitu. Ngambil gorengan, ngambil apa lagi kita makan. Ini apa lagi deh, stres lagi kita, stres ini. Nanti bos marah ini. Ayo kita cepat makan. Malah tambah kita memilih makanan yang tidak sesuai kebutuhan tubuh.
Tubuh itu punya irama, Hmm. tapi irama itu muncul ketika kita hadir. Istilahnya tubuh itu ada dia ada cara untuk ngobrol sama diri kita. Hmm. Diri kita yang ini bisa ngobrol dengan diri kita yang ini. Pada saat kapan? Pada saat kita hadir. Kalau saya ngomong begini, Ripka nggak dengerin, itu artinya nggak hadir. Iya. Hati Ripka ada di sini, tubuh Ripka ada di sini, pikiran Ripka ada di sini. Berarti dengerin omongan saya. Nah. Ketika kita makan, juga harus begitu. Kalau makan ya makan. 15 menit makan ya makan. Pada saat itu tahu. Ternyata gorengan buat tenggorokan gak enak loh. Muncul. Terasa seret loh tenggorokan. Ternyata kita banyak makan coklat gak enak loh tenggorokan. Tapi kalau kita gak hadir, coklat itu terasa enak. Gak ganggu terasa di tubuh. Benar gak? Benar. Iya, sesuatu yang manis itu bukan coklatnya ya. Produk yang pura-pura jadi coklat. Iya kan semua banyak coklat yang ngaku, banyak gula yang ngaku coklat itu di luaran sana. Banyak susu juga yang nggak susu. Iya, banyak susu yang nggak susu. Banyak coklat yang nggak coklat. Iya benar. Banyak makanan sehat yang sebenarnya nggak sehat. Klaim saja mereka. Itu semua makanan ultra proses yang ya nggak ada manfaatnya sebenarnya buat tubuh. Oke Pak, jawaban Bapak udah menjawab semuanya ya. Jadi ternyata selama ini kalau kita ngerasa terus lapar itu karena kita makan sambil main handphone ya kan. Ya, Terus kalau selama ini kita terus kayak makan semua masuk ke mulut itu karena memang kita tidak hadir dalam kehidupan ini gitu Pak ya. iya. Jadi kalau contoh nih, udahlah role modelnya Bapak aja lah. Sebenarnya cukup 2 kali makan asal itu benar dan hadir itu udah cukup gitu. Sangat cukup, sangat Tanpa cemilan-cemilan aneh, gula-gulaan itu ya. Karena hidup modern sekarang mengajarkan kita mengejar yang tidak kita punya. Kita mengejar kebahagiaan yang tidak kita punya. Contoh, kalau kamu miskin ingin punya uang. Kalau kamu gemuk ingin kurus. Ya, kalau kamu kurus ingin gemuk. Banyak hal lah. Padahal kebahagiaan itu ada saat ini dan hari ini. Itu yang tidak ada di zaman sekarang. Itu yang tidak ada. Karena kita dididik oleh sistem. Salah bersama sebenarnya. Oleh sistem. Bahwa sukses itu punya duit. Cantik di permukaan. Tampil supaya dilihat orang bagus. Paling bekerja keras dan sebagainya. Dan kita mengejar sesuatu yang mungkin hampa jauh di depan. Padahal boleh nggak mengejar? Boleh. Tapi hari ini wajib bahagia juga. Wajib menikmati. Bagaimana caranya menikmati hidup? Hadir itu, saya nggak bisa mengganti apa kata hadir ya. Hadir itu, contoh ya. Bisa nggak bahagia saat ini? Sangat bisa. Caranya gimana? Ngobrol dengan sepenuh hati kita berdua. Ya. Happy nggak? Ada nggak perasaan enak kita ngobrol? Enak banget Enak kan? banget. Iya kan? Tapi coba pikirin, Ripka. Kita ngobrol, pikirin anak di rumah, pikirin suaminya lagi ngapain di luar sana, pikirin lagi kerjaan yang job belum selesai, pikiran kita di luar. Di sini kita ngobrol, gantung rasanya. Itu. Bagaimana kita mencintai setiap detik kehidupan, bagi kita menikmati setiap detik itu penting sekali dalam proses kesehatan kita. Kita akan tahu sinyal-sinyal tubuh kita. Karena ketika kita hadir seperti ini, kita ngobrol seperti ini pada saat makan, pada saat kita bekerja, pada saat kita di rumah bersama anak-anak, perasaan kita fulfill. Penuh rasanya. Pada saat itulah rasa sukacita itu muncul. Iya. Kadang-kadang kan sukacita itu ya di tempat sembahyang juga kan gitu. Karena kita fulfill, ada perasaan kita di sana sampai tersentuh, kita menangis hanya karena sebuah nyanyian. Kenapa? Karena kita fulfill di sana. Hadir di sana. Perasaan kita penuh ada di sana. Coba pikiran kita di rumah, lagu yang membuat kita terharu pun itu nggak ada rasa. Benar nggak? Iya, benar. Itu kuncinya. Tapi kenapa hanya di tempat suci seperti itu? Kenapa hanya di gereja, di masjid seperti itu, atau di pura? Kenapa kita tidak di rumah? Kenapa kita tidak di tempat kerja? Kenapa kita tidak pada saat makan melakukan itu? Bahagia setiap saat, fulfill setiap saat. Apa yang lagi kita kejar? Ya kan, cukup hidup ini. Sehat kita bersama hari. Saya ternganga-nganga nih karena saya tidak pernah melakukan hal-hal ini
sepanjang kehidupan gitu. Padahal mungkin sama juga yang terjadi sama orang-orang di luar sana, penuh dengan kesibukan dan gak fulfill. Tapi Pak, kita balik ke ini ya, ke Faras coba ya Pak. Iya, Kita iya. balik ke Faras. Jadi kan kalau untuk Faras ini bekerja dia kan harus punya energi gitu kan, ya kan. Minyaknya sendiri sudah mengandung ada energi-energi dari tumbuhan gitu ya. Bagaimana Bapak memastikan energi di sini tuh tidak hilang gitu Pak, pada saat dia sampai ke customer gitu? Eh, sebelum menjawab itu, ini mungkin orang atau teman-teman dimanapun nanti nonton berpikir bahwa obat itu hanya sekedar sebuah kandungan yang bisa dilihat di lab. Ini kandungannya apa? Ada jahenya, ada kunyitnya, ada kencurnya, misalnya begitu. Tapi dari sudut pandang kita, saya, orang holistik, itu semuanya selain kandungan yang bisa dibaca di lab, ada energi lain atau energi kehidupan atau apa bahasanya. Kalau bahasa orang spiritual itu ada prana. Kalau orang Cina itu bilang ada chi-nya. Tuh kan, ada chi-nya. Itu ada energi kehidupan yang terjaga, yang membuat kita sehat. Contoh ya, saya ngasih contoh dulu. Sebelum masuk ke Faras, saya ngasih contoh. Apa perbedaan kita menyimpan beras dan padi? Sangat jauh. Kalau beras disimpan, ini energinya udah mati. Kalau padi disimpan bertahun-tahun, itu energinya masih hidup. Padahal hanya beda penyimpanan kan, barangnya sama sebenarnya. Kenapa? Bisa dibuktikan nggak? Bisa. Coba aja beras, kamu taruh di air, di kapas, itu busuk. Ya. Tapi kalau padi, walaupun sudah disimpan bertahun-tahun, taruh di kapas isi air, dia tumbuh. Ya. Ada apa di situ? Ada kehidupan. Ada kehidupan, ada energi. Dua barang yang berbeda, sama sebenarnya, tapi cara penyimpanannya berbeda. Itu kebijaksanaan orang tempo dulu. Menyimpan padi, bukan menyimpan beras. Tapi kalau orang zaman sekarang ngelihatnya apa? Sama aja. Ya. Toh juga kandungannya ada vitamin A, kandung karbohidrat sekian, ada seratnya sekian. Itu saja dibaca. Mereka nggak membaca. Ada kehidupan lain, ada energi lain yang sebenarnya terpancar dalam setiap produk. Makanya saya bilang Faras itu sangat menjaga nilai-nilai itu. Walaupun tidak tercantum di BPOM. Tidak terdefinisi juga. Tidak terdefinisi juga, nggak bisa kita jelaskan. Nah, bagaimana menghadirkan itu? Ya, pertama, pastikan setiap tim produksi mereka hadir dalam proses pembuatannya. Jadinya, satu, mereka hadir. Jadinya tidak merasa tanaman yang kita pakai ini, yang ada di Faras ini, mereka merasa dimanfaatkan. Tapi merasa ditemani untuk membantu orang sembuh. Merasa ditemani. Terus berikutnya proses pembuatannya pun tidak tergesa-gesa. Ya. Tidak tergesa-gesa. Ya, makanya di sini ada tanaman rempahnya dan sebagainya. Itu dibiarkan, ada proses pembiaran. Jadinya seperti bayangkan Ripka membuat apa ya? Infus water. Ya. Kebayang Harus nggak? berapa jam diam. Oke. Keluarnya kandungan sebuah produk, misalnya timun, jahe, kita buat infus waternya, itu keluar saatnya itu perlahan, Ya. tidak dipaksa. Nah, agak mirip seperti itu. Itu energinya lebih hidup dibandingkan kita panaskan dengan suhu yang tinggi. Proses penyiksaan terlalu berlebihan itu membuat energinya agak Hilang, turun. Makanya menjaga kesehatan pun usahakan setiap hari kita makan real food, salah satunya. Real food itu ya makan buah yang segar, yang tidak dimasak, makanan yang tidak dimasak lah, terlalu suhu tinggi, karena kita butuh energi.
butuh energi. Sama, ini juga sama kan minyak paras. Intinya begitu, real food. Contoh, setiap hari kita makanan dimasak. Dibandingkan dengan orang yang makanan masak dan real food, itu lebih sehat orang yang makanan campur ini. Oh, campur. Campur maksudnya Masak dan real masak sekali, real food ada setiap hari gitu loh. Jauh lebih sehat. Karena energi kehidupannya dapat. Orang yang kena sinar matahari lebih sering dibandingkan orang yang menjaga wajahnya tidak gosong, itu di dalamnya lebih sehat. Karena energi utama itu adalah matahari. Saya berpikir lagi nih gara-gara statement Bapak ya kan, makanan yang dimasak dalam jangka waktu lama itu kan akan merusak energi dari makanannya. Ya. Semua makanan Indonesia gitu dong Pak, bayangin coba imajinasikan rendang itu harus 3 jam ya kan. Terus kalau misalnya kita gulai kambing gitu kan, itu kan harus dimasak berjam-jam gitu. Berarti yang kita makan itu semuanya zonk dong Pak, nggak ada energinya. Dari energi ya, dari kandungan nutrisi dan sebagainya. Ya, ahli gizi lebih tahu. Benar nggak? Ahli gizi lebih tahu. Iya. Ketika kandungan, berapa proteinnya, karbohidratnya, mineral, dan sebagainya. Tapi saya percaya di luar itu ada yang lebih. Ada yang lebih ini. Lebih kuat kan energi itu. Nah, sebenarnya yang penting dia tidak dimasak berlebihan, energi masih ada. Sekarang masak, kita makan sekarang, it's okay. Oh, tidak dihangat-hangatin. Oke, masih Sekali ada, masak. masih ada. Dan caranya ketika kita masak itu menghadirkan energi itu apa? Tahu nggak? Tadi memasak dengan Kehadiran, cinta, jangan tergesa-gesa. jangan tergesa-gesa. Kita nikmati prosesnya itu. Contoh ya, lebih bagus mana? Makanan yang dibuat sendiri di rumah atau makanan beli? Makanan di rumah. Kalau Iya. dibeli kita tidak bisa memastikan Iya. hadirnya di sana. Ya, hadirnya nggak ada. Buru-buru. Terus niat proses pembuatnya adalah cari untung. Iya, cari uang. Kecuali memang dia hobi memasak. Oh gitu Pak, ini ternyata bukan tentang apa namanya powder-powder yang dipakai itu, ternyata ini tentang kehadiran gitu ya. Iya, akhirnya kita ngomong kehadiran ya. Iya kan orang-orang kan berpikirnya masak di rumah itu lebih sehat karena tidak banyak bumbu-bumbu yang dicampur, bumbu instan yang ngomonginnya. Kalau di rumah makan kan udah pasti tuh pakai bumbu-bumbu gitu. Ternyata bukan tentang bumbu itu ya Pak. Bukan. Kalau kita hadir, kita akan mikir narok bumbu-bumbu itu, benar nggak? Iya benar. Kalau kita cinta sama tubuh, ini pakai micin nggak ya? Waduh, nggak bagus. Otomatis kita akan membuang itu. Kalau kita hadir memasak di rumah. Kalau kita sayang sama tubuh, benar nggak? Itu refleks, Rik. Percaya sama saya. Tapi kalau prinsipnya adalah cari untung supaya orang nyandu atau ketagihan, nggak biar peduli. cepet juga. Biar cepet juga, ya udahlah. Proses lebih cepat. Oh my god, jadi itu guys ya. Aku juga, ternyata selama ini tuh saya dikasih tahu sama orang tuanya makanan rumah lebih sehat itu karena nggak pakai bumbu-bumbu itu. Ternyata sekarang saya dapat mindset baru. Tapi kenapa lebih sehat? Karena ada kehadiran di sana. Kehadiran bukan itu menghidupkan energi. Iya. Benar. Ada cinta di balik setiap. Yang paling bisa merasakan itu adalah bayi biasanya. Oh, bayi. Bayi paling bisa merasakan kehadiran itu. Karena lidahnya belum tercemari ya Pak. Karena bayi itu hadir. Oh, bayi itu hadir. Hadir. Oh, iya, Dia melakukan semua sepenuh hati. Belum ada pikiran yang mengganggu. Ribka bisa bedakan. Bayi itu bisa tahu siapa orang yang benar-benar hadir di saat itu. Ya. Contohnya, saya lah papanya. Ada waktu 2 jam sama Sky, saya full hadir sama dia. Kalau ada orang ngajak bayinya, biasanya sambil pegang handphone. Gak hadir artinya itu. Sambil baca notifikasi. Bayinya diajak, ayo selfie itu gak hadir itu. Gak hadir. Bedanya apa? Saya bisa membuktikan. Ketika si bayi ini ketemu sama saya, dia langsung minta saya. Ketika saya pergi, dia nangis. Karena dia tahu siapa yang benar-benar hadir ketika dia ngajak. Saya jarang ngelihat bayi itu nyantol sama papanya. Ya, tahu sama mamanya. Biasanya sama mamanya. Karena lebih banyak waktu. Tapi ini Sky nyantol sama saya. Karena ketika saya 2 jam bersama si baby ini. Full 2 jam energi saya. Menemani dia. Memeluk dia, mengobrol dia,
membauin aromanya dia, memeluk dia, semuanya saya lakukan. Dia merasa bahwa ini cinta papa saya penuh gitu loh. Terasa bayi itu bisa merasakan karena dia melakukan penuh sebelum dicemari oleh orang tuanya. Nak, ayo nak, begini-begini, berpikir dua, diajarin berbohong. Nanti ya etikanya kalau ya pura-pura senyum ya, walaupun nanti ini sama nenek misalnya gitu, itu mulai sudah terdistract Iya, kehadiran. Mulai kita belajar berbohong, mulai belajar tidak hadir, belajar pura-pura. iya, iya. Dan Itu semua orang. ya kadang-kadang memang itu dibutuhkan etika, tata krama, tapi kadang-kadang membuat kita tidak hadir. Udah Pak, susah Pak. Saya mengalami shock terapi di sini.